Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Mungkin video ini sangat singkat, WP akan coba update buat sampean biar sampean nggak bingung. Karena kita bangun tidur pagi tadi kita melihat ternyata ada informasi official dari Film Panel Steward yang menjatuhkan hukuman penalti buat Veda Ega Pratama, Mas. Ini kedua kalinya kita melihat penalti yang dijatuhkan kepada Veda juga fokus kepada perlambatan pada saat Veda kualifikasi. Ini tentu membuat kita broken heart, apalagi Veda kemarin kan sudah sempat kita interview dan Veda juga memberikan konfirmasi bahwa yang terjadi merupakan pembelajaran dan dia akan berusaha untuk menghindari hal-hal konyol seperti itu. Memang Veda mengatakan ini hal konyol dan ternyata Mas kita juga dapatkan konfirmasi dilalah Mas. Ternyata terjadi lagi yang namanya penalti dengan case yang sama, yakni dianggap melambat dan mengganggu racing line ataupun track pembalap lain. Tapi teman-teman sampean harus tahu bahwa ternyata tidak sesimpel itu, Cak. Jadi ternyata ada kalkulasi persentase yang menyoroti bagaimana pembalap kecepatan sektor per sektornya dan tidak boleh melebihi dari 135% dari lap time yang ditorehkan. Jadi tidak boleh melebihi itu sehingga pada akhirnya ketika pembalap pun tidak menghalangi pembalap lainnya, akan tetapi jika terindikasi secara speed ternyata lebih lambat, lebih 130% dari kecepatan sektornya terbaiknya, maka tetap akan dijatuhi hukuman penalti. Ini adalah sebuah formula yang juga cukup baru ya tentunya bagi Veda dan kita juga super sekali bahwa serumit itu Mas ternyata. Artinya sampean berkendara sendiri pun kalau melihat dari pernyataan dan juga warning yang diberikan oleh Film Panel Steward, maka tidak bisa juga dikatakan bahwa pembalap tersebut aman. Jadi harus nge-push terus, tidak boleh terlalu lambat. Bahkan sektor per sektornya pun ketika nobody rider di sana pun tetap dianggap melebihi atau dianggap terkena penalti jika tiap sektornya dia lebih slow 135% dan itu akan terkena penalti. Nah teman-teman semuanya, tidak hanya Veda, ternyata juga ada beberapa pembalap lainnya yang juga kena penalti. Dan teman-teman untuk memberikan gambaran ke sampean biar sampean orang bingung Mas. Jadi kita akan langsung jabarkan ke sampean berdasarkan surat official FIM MotoGP Steward. Dan inilah hasil dan fakta yang bisa kita share buat sampean semuanya, update terbaru dari Moto3. Sampean itu saja di sini Kang Mas. Ini adalah surat sakti yang dikeluarkan oleh FIM Steward yang menggarisbawahi bahwa Veda Ega Pratama pembalap dari Indonesia mendapatkan penalti Kang Mas. Dan teman-teman tentunya kita cukup terkejut ya, sekali lagi Veda kembali terkena penalti gara-gara dianggap terlalu lambat pada sektor-sektor yang akan menghalangi pembalap lainnya melaju di sana. Nah teman-teman semuanya, ini adalah notification of sanction. Jadi kalau saya melihat semuanya bahasa Inggris tentunya, tapi tenang, IWP sudah siapkan versi terjemahannya. Di sini disebutkan adalah suratnya untuk Veda Ega Pratama ya, Veda nomor 9 dan tertulis date atau tanggal 20 Juni, artinya kemarin Cak. Dan ini surat ditujukan kepada Honda Team Asia untuk kelas Moto3. Di sini disebutkan bahasa Inggris ya, according to article 38 ya, jadi 38 FIM Grand Prix World Championship Regulation. Kita pastikan ya, jadi bahwa dipastikan we confirm our decision. Jadi kita memastikan keputusan ini berdasarkan motifnya di 20 Juni 2026. Ini adalah semua bahasa Inggris Mas ya. Tapi IWP akan coba terjemahkan ke sampean. IWP hanya ingin menunjukkan ke sampean semuanya seperti apa surat official FIM yang ditujukan kepada Veda Ega Pratama, Cak. Sanksinya juga ada di sini, motifnya ada di sini, dan juga untuk penalty explanation semuanya diterjemahkan atau dijabarkan dengan gamblang di sini. Dan teman-teman, ini adalah penalti kedua yang membuat dijatuhi hukuman 12 position penalty. Jadi drop 12 posisi mundur ke belakang dan semuanya ditandatangani oleh Simon Cravar, kemudian Andres Somolinos dan juga Tamara Matko. Ini adalah FIM MotoGP Steward Panel, teman-teman semuanya. Nah, sampean pasti penasaran apa sih isi detailnya sehingga akhirnya Veda dijatuhi hukuman seperti ini. Dan ini Cak terjemahannya Kang Mas. Ini dia Cak ya, terjemahan yang IWP sudah lakukan buat sampean semuanya biar sampean tercerahkan. Ini adalah tulisan IWP juga. IWP sudah tulis di blog Iwan Benaran. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari tadi, maka IWP terjemahkan secara gamblang. Isinya seperti ini Cak. Berdasarkan pasal 3.8 dari regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM, kami mengonfirmasi keputusan kami melalui sebuah sidang dengar pendapat. Alasan pada tanggal 20 Juni 2026 selama sesi kualifikasi 2 Monster Energy Grand Prix of Ceko, Anda terpantau berkendara sangat lambat lebih dari 1 bagian lintasan
dan atau memiliki sektor lambat yang melebihi 135% dari sektor tercepat pribadi Anda. Hal ini bertentangan dengan instruksi khusus yang diberikan kepada kompetitor dan tim Moto3. Oleh karena itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 1212 dari regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Sanksi karena alasan-alasan di atas, panel juri steward FIM MotoGP telah menjatuhkan penalti turun 12 posisi grid untuk balapan Moto3 Monster Energy Grand Prix Ceko sesuai dengan pasal 321 dan 3323. Penjelasan penalti mengikuti protokol berkendara lambat Moto3 dan protokol penalti yang diberikan kepada tim. Tindakan ini dianggap sebagai insiden tipe M3 SR8 sektor lambat berlebihan. Kriterianya adalah catatan waktu setiap sektor tidak boleh mencapai 135% atau lebih dari waktu terbaik pribadi pembalap di sektor tersebut. Sebagai pelanggaran kedua musim ini, penalti yang sesuai dengan kasus ini adalah penalti turun 12 posisi grid. Hak banding menurut pasal 372, 3722, dan 3724 dan regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM, Anda memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan panel juri FIM MotoGP ini kepada juri banding FIM. Pernyataan banding harus dibuat dalam 60 menit sejak tanggal dan waktu pemberitahuan ini, serta disertai dengan uang jaminan sebesar 1.320 euro. Banding dapat diajukan melalui IRTA yang juga dapat memfasilitasi jaminan pembayaran uang jaminan tersebut. Panel juri steward FIM MotoGP, Simon Cravar, Andreas Somolinos, Tamara Matko, dan Inica. Informasi buat sampean semuanya, isinya, dan bisa sampean tangkap di sini secara gamblang bahwa memang dipastikan Veda Ika Pratama turun 12 posisi, yang artinya dari 8 maka dia akan start ke posisi 20. Nah, teman-teman, tidak hanya Veda, Cak, karena ada beberapa nama juga yang masuk radar kita. Kalau kita lihat di sini ya, Ibu sudah catat di sini Kang Mas ya. Beberapa nama yang memang ada beberapa di antaranya masih warning. Kita lihat di sini ya. Jadi berdasarkan investigasi ini tulisan IBB ya teman-teman, imanbenaran.com. Jadi sampai intip saja lengkapnya nanti kalau sampai mungkin kurang post dengan video ini. Jadi di sini Kang Mas disebutkan bahwa berdasarkan investigasi FIM MotoGP ya, sudah kita terangkan ke sampean semuanya, dan ternyata juga di sini Veda tidak hanya sendirian, Cak. Hakim Danis juga sama. Dia mendapatkan penalti yang sangat identik sehingga dia pun turun 12 posisi. Jadi teman-teman, kalau konfirmasi kita dapatkan bahwa hakim akan start di posisi ke-14. Dan ternyata juga nggak hanya mereka berdua, Cak, karena pembalap lain seperti Rammerstorfer, jadi lebih parah karena kena penalti ya long lap, dan sedang Eddie Oishi juga sama, Almanza Gelso dan Perone juga artinya sama, juga kena warning, tapi mereka hanya sebatas warning tanpa ada perubahan posisi grid. Nah, dengan posisi ini Mas, maka bisa kita pastikan saat ini nantinya Veda akan start di posisi 20, jadi terdapat beberapa perubahan sekilas juga bagus ya, naik ke atas. Dan teman-teman juga kalau kita lihat Alvaro Carpe, Brian Oriarte, Eddie Oishi diuntungkan semuanya. Dan kalau kita lihat di sini Joel Kelso, Gorman, dan akhirnya Danis ya, karena ditarik ke bawah gara-gara dia harus posisi 14 dan Kiles naik, maka Hakim Danis akan start di posisi 14, sementara itu Veda ke 20. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran kesamaan semuanya apa yang terjadi dengan hari ini. Dan teman-teman, tentunya ini adalah tantangan yang sangat berat bagi Veda, mengingat secara pace dan juga secara kecepatan Veda bukanlah yang terbaik, Cak. Jadi kira-kira demikian Kang Mas, update buat sampean semuanya, apa yang terjadi dan penalti apa yang dijatuhkan oleh FIM Steward Panel yang ternyata memang memaksa Veda harus turun di posisi ke-20 saat start nanti, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, memang mendase, Cak. Jadi teman-teman, bisa kita pastikan bahwa Veda nantinya akan start di posisi yang tidak ideal sama sekali ya. Sudah susah ya, sudah kesulitan dari kemarin memang karena ini adalah sirkuit baru bagi Veda dan mengumpulkan data itu nggak mudah, sehingga pada saat dia nge-push, dia race kemarin, kualifikasi maksudnya, dan dia bisa nongkrong di posisi ke-8 itu sudah luar biasa. Tapi inilah race, inilah regulasi, dan teman-teman untungnya Cak, kita dapat konfirmasi dari Veda ya teman-teman, sama intip saja di sini Mas ya, bahwa Veda mengatakan secara gamblang bahwa dia bersikap sportif. Itu yang kita dapatkan. Ini saya intip saja di sini ya gambarnya Cak ya. Jadi Veda menanggapi keputusan pahit ini dengan sikap sportif dan mengakui kesalahannya sebagai bagian dari proses pembelajaran di kelas dunia. Ingat, ini adalah pembelajaran Mas. Lalu sampai tuh kayak lupa nih. Kalau Veda ini masih belajar, masih mengumpulkan data, masih adaptasi, sebab pembalap merah putih ini baru rookie di tahun ini di Moto3, di Grand Prix Moto3 ini. Jadi proseslah untuk menjadi lebih matang, lebih paham. Apalagi regulasi seperti ini kan juga
tidak semua pembalap itu sampai notice sampai ke sana. Dan ini juga pastinya ya akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat penting bagi Veda. Nah, teman-teman, ini dia pernyataan Veda Ega Pratama setelah mendapatkan penalti, turun 12 grid ya, 12 posisi dari sebelumnya dan start di posisi 20, dan ini kata Veda. Catatan waktu, lap, dan posisi ke-8 sebenarnya adalah hal positif, tetapi saya melakukan kesalahan dengan berkendara terlalu lambat dan saya menerima penalti lagi. Ini adalah sesuatu yang perlu saya pelajari karena hal ini membuat pekerjaan kami jauh lebih sulit besok, maksudnya hari ini, Cak ya. Nah, kemudian kendati harus mulai dari barisan belakang, Veda menegaskan tidak akan menyerah ya tentu saja, Cak, dan dia akan mencoba untuk nge-push pada saat race penuh. Dan ini kata Veda lagi, start dari posisi ke belakang, dari belakang, lebih ke belakang, maksudnya start dari posisi yang lebih belakang berarti balapan akan lebih menantang. Namun saya tahu saya memiliki kecepatan yang bagus, saya akan tetap fokus melakukan start yang baik dan berjuang semaksimal mungkin untuk merebut kembali posisi, itu kata Veda, Mas ya. Jadi teman-teman semuanya, penjabaran IWP yang mungkin sedikit breaking news ini, sekilas informasi buat sampean, semoga memberikan gambaran ke sampean kalau nantinya Veda tiba-tiba di belakang, sampean nggak kaget. Jadi memang teman-teman, ini adalah penalti yang official diturunkan atau diberikan oleh FIM MotoGP Panel Steward kepada Veda Ega Pratama, termasuk juga Hakim Danis dan juga beberapa pembalap, bahkan ada juga yang kena long lap penalti, ada juga yang hanya diberikan warning. Jadi semuanya adalah rentetan yang pastinya akan menjadi challenge tersendiri bagi Veda Ega Pratama untuk mencoba merangsek ke depan hari ini. Jadi teman-teman, semoga saja walaupun di posisi 20, ya IWP sih jadi agak lemes juga sih, Cak, jujur aja Kang Mas, karena udah 8 tuh bagus banget. IWP membayangkan Veda akan nge-push pada saat start ke 8 langsung ke 4 atau 5, memaintain posisinya dan menjaga ritme dari kecepatannya, kemudian maintain dari bannya, dan kita berharap Veda bisa at least posisinya akan finish di posisi ke-7 terbaik atau ke-6 terbaik atau bahkan ke-5 terbaik. Itu adalah dream kita, tapi memang penalti menghancurkan semuanya. Kita tidak boleh terlalu muluk-muluk sekarang, kita harus realistis bahwa posisi tersebut tidak menguntungkan sama sekali. Veda dengan kondisi itu bahkan masuk top 10 aja, IWP katakan sudah luar biasa. Karena kenapa, Cak? Dengan posisi ke-20, dia harus melakukan overtake yang banyak sekali pembalap-pembalap di depannya, dan itu akan menguras energi, menguras ban pastinya, dan juga memiliki resiko yang tinggi, dan tentu saja semuanya akan membuat performa motor dari Veda bakal suffering, kesulitan, mengingat sama tersendiri ini adalah sirkuit yang baru banget, titik breakingnya di mana, racing line-nya di mana, itu semuanya masih pembelajaran. Dan jika kita melihat bagaimana performa Veda yang memang oke, kita katakan meledak ya, memang benar-benar ya sebagai newcomer dengan kondisi motor yang tidak sebagus KTM ya. Ya kita harus katakan demikian karena Honda harus improve lah di sana. Akan tetapi Veda sudah masuk di posisi ke-8 dan menjadi pembalap Honda terbaik kedua. Jadi artinya apa? Artinya ya kita berikan acungan jempol buat Veda. Tapi start di posisi 20 ini adalah case yang berbeda, akan tetapi kita harus tetap semangat dan juga support Veda. Ya teman-teman, itu Cak sekian informasi buat sampean tentang pelatih Veda Ega Pratama hari ini. Kita tunggu seperti apa sepak terjang Veda, pembalap Gunung Kidul ini, apakah mampu merasuk ke 10 besar. Kita berdoa bismillah hari ini, dan kita akan pantau terus seperti apa Moto3 race di hari Minggu di Brno, Ceko, Cak. Kita akan tunggu seperti apa. Sampean komen di bawah. Apakah semuanya optimis? Dan seperti biasa, kalau semuanya suka video, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.